Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurlita dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menceritakan tentang konflik di Timur Tengah, yaitu antara Israel dan Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik abadi dan paling tragis di dunia. Lalu bagaimanakah awal mula dari konflik tersebut? Konflik antara Israel dan Palestina berawal sejak akhir abad ke-19. Konflik ini berawal dari munculnya gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme ini memiliki tujuan, yaitu untuk mendirikan sebuah negara untuk kaum Yahudi. Bertepatan pada saat itu, pemerintah Inggris meminta bantuan kepada kaum Zionisme untuk membantu dalam Perang Dunia Pertama. Lalu kaum Zionisme mempunyai syarat, yaitu agar Inggris mau mendukungnya dalam membuat sebuah negara bagi kaum Yahudi. Inggris pun menyetujuinya, hingga pada tanggal 2 November tahun 1917 muncul sebuah perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Inggris menetapkan bahwa akan berdiri a nation home untuk kaum Yahudi di Palestina. Akan tetapi, perjanjian tersebut ditentang oleh bangsa Arab Palestina karena mereka tidak dilibatkan dalam perumusan perjanjian tersebut. Sehingga Inggris memutuskan untuk mempertemukan antara kaum Yahudi atau biasa disebut dengan Israel dengan Palestina, sehingga menghasilkan sebuah white paper. Kalau dilihat dari isi white paper tersebut, pihak Palestina lah yang diuntungkan. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncullah kaum Nazi Jerman yang memburu kaum Yahudi di Jerman, karena kaum Yahudi dianggap mengganggu keturunan orang Jerman. Karena orang Yahudi takut terhadap Nazi Jerman, kemudian kaum Yahudi tersebut bermigrasi ke Palestina secara besar-besaran. Hal tersebutlah yang membuat rakyat Palestina semakin marah kepada kaum Yahudi. Dan itulah awal mula gimana konflik itu antara Israel dan Palestina itu bisa terjadi. Lalu bagaimanakah kondisi konflik saat ini? Perang demi perang terus terjadi antara Palestina dan Israel. Gerakan Zionisme ini tidak pernah berhenti untuk menguasai Palestina. Sampai hari ini, wilayah Palestina yang amat luas menjadi berkurang akibat kependudukan Israel di Palestina. Peristiwa tersebut tidak berdampak pada negara Israel dan Palestina saja, tetapi juga bagi negara-negara lainnya di dunia. Salah satu dari dampak tersebut yaitu Israel mendapat kecaman internasional karena penyerangan dan pembantaian yang dilakukan Israel tidak manusiawi. Israel melakukan pelanggaran dalam perjanjian dan hukum internasional mengenai perang, yaitu Israel melakukan pembantaian terhadap anak-anak dan wanita. Padahal dalam hukum internasional, anak-anak dan kaum wanita itu tidak boleh dibunuh. Agresi militer yang dilakukan oleh Israel ini menyebabkan konflik berkepanjangan hingga mempengaruhi perdamaian di dunia. Yang kedua yaitu berdampak bagi anak-anak di Palestina. Ribuan anak-anak di Palestina banyak yang meninggal. Meskipun mereka hidup, mereka itu dihantui oleh rasa trauma, takut karena melihat keluarganya yang meninggal secara langsung dibunuh oleh bangsa Israel. Kemudian dampak yang ketiga yaitu bagi perekonomian di dunia. Selama konflik berlangsung, miliaran US dollar telah habis sebagai kerugian finansial bagi Israel dan Palestina. Peperangan tersebut juga mempengaruhi perekonomian dunia, terutama harga minyak yang terus naik. Melihat hal tersebut, PBB pun turun tangan dengan membentuk United Nations Special Commission on Palestina atau disingkat dengan UNSC.
PBB memutuskan membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu bagi kelompok Arab Palestina dan Yahudi. Kemudian PBB juga memerintah melakukan gencatan senjata untuk semua pihak, tetapi tidak ada yang melakukan. Hingga sekarang konflik tersebut masih memanas dan semakin panas ya. Konflik tersebut Indonesia juga ikut turun tangan. Lalu bagaimanakah peran Indonesia? Indonesia dalam konflik tersebut melakukan dukungan terhadap Palestina karena memang Indonesia itu sejak dulu sebelum merdeka memang sudah menjalin hubungan baik dengan Palestina. Salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina yaitu menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, Indonesia juga membangun sebuah rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan Indonesia mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional. Ya, menurut saya sendiri, konflik tersebut itu merupakan konflik yang mengerikan sekali ya. Terus ya sebaiknya itu segera dihentikanlah biar tidak ada korban jiwa lagi dan kerugiannya juga tidak bertambah besar. Saran saya agar konflik tersebut bisa selesai mungkin ya dengan organisasi internasional seperti PBB itu lebih kayak ditekankan atau ditegaskan dalam membuat sebuah peraturan atau mungkin kesadaran sendiri dari dua bangsa tersebut antara Israel dan Palestina. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam saya menyampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.